Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda untuk memberikan informasi kesehatan tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, program Go Healthy hadir setiap harinya ke depan Anda dan pastinya kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan di sini kami tidak hanya membahas masalahnya saja, tapi kami juga akan berbagi solusi kepada Anda. Jadi bagi Anda yang punya keluhan kesehatan dan ingin berbagi cerita sama kita, boleh loh, kami tunggu cerita Anda. Baiklah pemirsa, kalau kita bicara mengenai pola hidup yang kita lakukan saat ini akan menentukan bagaimana kondisi kesehatan kita di masa yang akan datang nanti. Narasumber kita kali ini pernah ketika diperiksa kesehatan ada kadar kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Tapi Mas Yudi ini adalah orang yang bijak. Begitu ada yang tahu nih angka-angkanya tinggi, langsung mengupayakan agar tubuhnya kembali sehat. Saya ingin menyapa narasumber kita hari ini ada Mas Yudi Armanda yang sudah terhubung melalui daring di Aceh. Halo Mas Yudi. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Mas Yudi, saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di Healthy saat ini. Ada Mbak Lula Kamal. Halo Mbak Lula. Hai Ai. Hai Mas Yudi, hai pemirsa semuanya. Ada juga Mas Nurman di sini. Hai Mas Nurman. Hai Mbak Ai dan pemirsa di rumah, sehat selalu. Baiklah. Mas Yudi ini kan punya masalah kolesterol yang tinggi ya Mas. Ceritain dong Mas, hobinya makan apa aja sih? Kari kambing seperti itu, mie Aceh itu yang pakai kepiting, pakai udang, cumi-cumi segala macam itu biasa jadi makanan hampir setiap hari lah. Lezat ya Mas? Jadi hampir semuanya itu berlemak sih. Jadi semua santan ada, berlemak juga iya, gurih-gurih semua iya. Terus jadi kolesterolnya Mas Yudi jadi tinggi nih sekarang? Iya sempat tinggi sih, tapi saya nggak menyadarinya dulu. Nah ceritain Mas, kapan waktu itu Mas Yudi tahu kalau ada kolesterol yang tinggi di sini? Jadi waktu itu 2019 ya, saya bawa mertua untuk berobat ke Jakarta. Setelah mertua diperiksa, saya juga iseng sih awalnya. Saya ingin diperiksa juga dok. Itu belum tahu nih mungkin ada sesuatu gitu kan. Nah waktu diperiksa itu ternyata asam uratnya mencapai angka 9, kolesterolnya 290-an lah. Ini lebih tinggi dari mertua? Iya, lebih tinggi jauh katanya. Mertuanya berapa? Mertuanya masih di angka 200-an ya waktu itu ya. Oh. Terus asam uratnya di 7 kalau nggak salah saya gitu. Nah dari situ Iya. langsung sadar nih, ada yang nggak baik, ada yang nggak sehat di dalam tubuh ya? Iya, diwati-wati sama dokter, ini kamu bahaya katanya kan. Kalau tetap seperti ini, pola makan nggak dijaga, olahraga juga nggak, yang lain-lain nggak ya bisa komplikasi kemana-mana katanya. Nah, itu saya kaget gitu. Waktu itu dibilanginnya arah-arah paling ujungnya ke jantung. Saya serem juga kan jadi kayak gitu. Iya, iya. Masih muda. Jantung nih. Jadi jangan terkecoh sama usianya masih muda loh Mas Yudi. Jangan terkecoh sama bentuk tubuh, walaupun memang betul sih yang gemuk itu memang lebih banyak gitu ya, yang punya permasalahan dengan kesehatan. Kolesterol yang tinggi, permasalahannya bisa kemana-mana. Karena pertama dia akan mengentalkan darah kita. Yang kedua yang paling bermasalah adalah si kolesterol itu bisa masuk ke pembuluh darah, dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah kita yang tadinya bagus bentuknya gitu ya, kayak pipa gitu ya, lancar, bulat, bagus tuh buat lewat darah, tiba-tiba jadi berkurang. Kita bilang bahwa nanti ukurannya itu jadi berkurang karena banyaknya tambah-tambahan di situ. Kita ngomongnya ada plak di sana, aterosklerosis nama kerennya begitu. Awal mulanya dari si kolesterol tersebut, dan dia bukan cuma nempel, dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi kalau punya kolesterol yang tinggi harus hati-hati, betul harus kemudian diusahakan untuk diturunkan. Ini baru satu ceritanya, tapi yang kedua darahnya pun jadi kental. Nah permasalahan akan jadi banyak berhubungan sama kolesterol ini. Tadi Mas Yudi bilang, kata dokternya berhubungan sama jantung, bisa serangan jantung. Tapi kalau sudah penyumbatan, bukan cuma jantung, dia bisa menyumbat di mana saja. Kalau di otak terjadi penyumbatan, namanya jadi stroke. Kalau di jantung, pembuluh darah jantung, namanya serangan jantung. Nggak ada yang asik semuanya ya, dan semuanya itu permasalahan yang cukup besar buat kesehatan kita. Bicara tentang kolesterol, jadi kolesterol yang
yang normal itu adalah di angka di bawah 200. Jadi jika dia di atas 200 itu berarti kolesterolnya itu tinggi, Mbak Lula. Dan satu lagi, kalau misalkan asam urat, berapa sih kadar asam urat yang tinggi? Kadar asam urat bagi perempuan itu normalnya adalah 6, di angka 6. Cuma Untuk 6 ya, perempuan, yang 6 ya. Baik. Dan laki-laki itu di angka 7. Jadi jika di atas itu maka kita sebut sebagai dia hiperasam urat. Asam urat yang tinggi salah satunya adalah berbahaya untuk ginjal kita. Kenapa ginjal sih? Karena bisa terjadi batu di sana dan merusak ginjal kita. Ketahuannya gimana? Nanti kalau udah permasalahannya udah di ujung sana. Iya, Berarti dari sekarang asam uratnya harus dijaga. Mas Yudi, ada yang dirasakan nggak gitu? Gejala gitu nggak? Apa nggak ngerasain apa-apa? Setelah sering olahraga itu saya sering ngerasa ini lutut kayak keseliu, tapi bukan keseliu. Kayak apa gitu, ada sesuatu di sendi-sendi ini, saya kira itu karena kecapean atau keseliu atau apa gitu. Kayak abai aja dulu. Terus jadi juga kata dokternya juga sering ini nggak apa namanya pundak, sering kaku atau sering sakit. Oh iya ada, saya bisa gitu kan. Saya kira itu masalah biasa saja. biasa gitu. aja, disangkanya itu hanya Ternyata. capek biasa. Iya. Tapi yang perlu kita apresiasi dari Mas Yudi ini adalah ketika Mas Yudi tahu ada angka-angka yang tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, beliau ini langsung take action, langsung menerapkan pola hidup sehat ditambah dengan penggunaan teknologi laser. Benar Mas Yudi? Iya benar, Mas. Benar. Apa Iya, perubahan benar. apa yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser? Saya ngerasa banget perubahan itu, kebetulan waktu itu saya lagi kuliah di Bogor ya waktu itu. Pola makan, pola hidup itu kan namanya anak kuliahan tuh mulai-mulai kacau nih. Ya. Udah makan kadang nggak teratur. Karena sudah tahu ada asam urat, saya sempat ngalamin peradangan di sendi kaki ya. Saya punya alat ini, teknologi laser. Saya coba pakai. Oke. Nah ternyata itu lumayan sangat membantu. Biasa kan nyerinya sakit banget itu. Kemudian itu dalam waktu 2-3 hari itu langsung mulai ada reda gitu nyerinya. Baik, kalau untuk kolesterolnya sekarang yang tadi angkanya hampir 300 sudah terkendali nggak? Ya sekarang sudah rata-rata di bawah 200 lah. Normalnya. Di bawah 200. Dan Asam rasa uratnya? pegel itu juga udah nggak kerasa lagi. Asam uratnya 6-7 seperti itulah. Sebetulnya saya paling senang kalau bicara kalau kasus seperti ini. Karena kita bicara angka, datanya jelas. Tadi Mas Yudi jelas menyebutkan ada angka yang hampir 300, ada angka yang 9, dan sekarang sudah di bawah 200, yang satu lagi antara 6 dan 7. 7 itu batasnya ya, berarti kalau di bawah 7 udah oke banget. Nah di dalam tubuh kita nih ada dapurnya yang namanya mitokondria. Dia membakar gula dan membakar kolesterol dalam bentuk atau lemak darah begitu ya. Nah kemudian biasanya harus dikerjakan seperti itu, tapi kalau banyak banget yang masuk atau misalkan pola hidup kita nggak terlalu sehat, fungsi tersebut nggak berfungsi secara optimal. Teknologi laser akan membantu tubuh kita untuk kemudian melakukan fungsi itu secara yang namanya optimal tadi, supaya yang namanya mitokondria membakar lebih banyak lagi gula, lebih banyak lagi kolesterol atau lemak darah di sini. Hasilnya adalah tadi, kolesterolnya terkendali dengan baik. Dan buat Anda yang punya diabetes, yang gula darahnya tinggi, gula darah juga bisa terkendali, terkontrol dengan baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan nanti bagaimana teknologi laser bisa bantu kesehatan tubuh kita. Seperti Mas Yudi, ada kolesterol juga asam urat yang tinggi, saat ini sudah terkendali semuanya. Buat pemirsa di rumah juga pasti mau sehat-sehat aja. Nanti kita lanjutkan lagi ya, jadi jangan kemana-mana. Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, yuk kita contoh yuk apa yang dilakukan oleh narasumber kita hari ini adalah Mas Yudi. Ini masih tersambung melalui daring dari Aceh. Walaupun jarak jauh tapi masih bisa berbagi pengalaman kesehatan sama kita yang ada di Jakarta di sini. Halo Mas Yudi. Halo Mbak, masih. Nah, nih baik. kita patut contoh nih pemirsa apa yang dilakukan Mas Yudi. Mas Yudi ini begitu tahu ada angka-angka yang tinggi dalam tubuhnya seperti kolesterol yang tinggi hampir di angka 300, lalu asam urat yang tinggi di angka 9, beliau ini langsung ambil
langsung take action dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser dan akhirnya sekarang semuanya sudah terkendali. Iya, benar. Sekarang kolesterolnya berapa, Mas? Sudah di bawah 200 lah. Sudah di bawah 200. 180. Gitu. Oke, baik. Lalu asam uratnya? Asam uratnya di angka 6 sampai 7 ya. Saya rata-rata ngeceknya sebulan sekali. Sudah oke semuanya dan rasa-rasa pegel, nyeri gitu-gitu udah nggak ada lagi sekarang. Ya udah nggak ada lagi. Jadi olahraga pun jadi lebih enteng, enak. Wow, Nggak takut nyeri lagi. usia masih 39 tahun, masih muda, segar, produktif. Semoga kesehatannya terjaga terus ya Mas Yudi ya. Amin. Mas Yudi, selain Mas Yudi yang menggunakan teknologi laser, siapa lagi anggota keluarga lainnya yang menggunakan juga? Di rumah ibu mertua saya menggunakannya juga. Dan juga istri ya, untuk preventif ya. Istri juga? Dijaga-jaga juga. Oh. Iya juga. Istri hanya untuk pencegahan, tidak ada keluhan apapun. Kalau mertua gimana, Mas? Mertua waktu pengecekan itu kan kolesterolnya juga tinggi, asam uratnya juga tinggi. 2 minggu yang lalu lah terakhir cek itu asam urat dan kolesterolnya sudah normal semua. Langkah yang diambil oleh Mas Yudi untuk dirinya sendiri dan juga mertuanya sudah langkah yang baik ya, Mas Nurman ya? Iya, benar sekali. Tubuh kita memang butuh yang namanya kolesterol. Butuh yang namanya gula darah. Untuk apa? Untuk diubah menjadi energi. Tapi ada salah satu di tubuh kita itu namanya mitokondria. Mitokondria ini kalau kita ibaratkan itu ibarat mesin penghasil energi di tubuh kita. Tapi yang namanya mesin, Mbak dan Mbak Lula, pasti ada kapasitas maksimumnya. Kalau kita terus-terusan makan gula yang banyak, lemak yang banyak, otomatis mesin ini sendiri juga melebihi kapasitas daripada yang bisa dia olah menjadi energi. Jadi teknologi laser ini dia membantu mengoptimalkan kembali kinerja dari mitokondria. Dengan begitu yang namanya gula darah, kemudian kolesterol atau lemak darah itu bisa dibakar menjadi energi lebih optimal lagi. Jadi energinya kita meningkat dan kolesterol dan gula darah di dalam darah kita itu menurun. Selanjutnya adalah tadi saya sebut-sebut bahwa kalau kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, pemirsa kalau yang punya diabetes itu ya pasti akan membuat darah kita menjadi kental. Nah sebetulnya dalam tubuh kita ini ada mekanisme yang memang sudah dari sana udah ada sebetulnya. Kalau kemudian ada gumpalan darah karena darah yang kental tersebut, tubuh akan berusaha untuk memecahkannya, namanya fibrinolisis mekanismenya. Atau kalau kemudian ada sel-sel darah yang mau menggumpal, ini juga akan dijaga sama tubuh kita. Itu namanya adalah penghambatan agregasi trombosit. Ini adalah mekanisme yang kita miliki, tapi kembali lagi berhubungan dengan pola hidup kita bisa saja tidak optimal fungsinya. Teknologi laser akan membantu membuat fungsi-fungsi tersebut menjadi optimal sehingga akan dijaga supaya darah kita tidak kental. Diusahakan darah kita ini bisa mengalir ke seluruh tubuh tanpa ada hambatan supaya kita bisa mencegah terjadinya yang namanya penyumbatan. Kalau tadi kualitas darah dan juga pembuluh darah dari Mas Yudi dan juga mertuanya itu kan sudah bagus nih dengan teknologi laser. Tapi kan pastinya ada bagian tubuh lainnya yang juga mesti diperhatikan. Iya, benar banget. Jadi kalau yang namanya bagian tubuh kita itu tidak terlepas dari yang namanya otot. Otot ini merupakan salah satu pabrik energi yang paling banyak membakar gula dan lemak di dalam darah kita. Hingga 80%. Jadi penting sekali kita untuk menjaga kualitas otot dan massa otot kita. Nah, salah satu cara kita menjaga kualitas otot dan massa otot kita adalah kita bisa gunakan teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Tahan dulu. Nah, saya juga penasaran nih. Mas Yudi juga pasti penasaran seperti apa sih teknologi NMES yang dapat meningkatkan massa otot ya, Mas Nurman ya. Yuk kita atasi masalah kesehatannya, cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah dengan menggunakan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, jangan remehkan kolesterol yang tinggi karena jika tidak terkendali bisa menyebabkan banyak komplikasi. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakan teknologi laser. Karena teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi kolesterol yang tinggi, gula, serta tekanan darah yang tinggi. Dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga bisa mengurangi resiko komplikasi. Dan untuk merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate. Keluarga terbaru dari Dokter Laser, alat kesehatan yang menghadirkan sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES.
Aku Laser Ultimate menggunakan 14 light terapi, terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning. Digunakannya pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari, bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS bisa digunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita dan hubungi kami sekarang juga karena Anda akan mendapatkan aksesoris tambahan yaitu intranasal therapy kit secara gratis untuk digunakan pada rongga hidung, bermanfaat untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan informasi lengkap bagaimana Aku Laser Ultimate membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, saya mau ingetin nih bagi Anda yang punya hobi makan, nggak apa-apa kok makan jadiin hobi, tapi harus tahu batasannya. Biasanya kalau orang nggak ada pantangan makan itu nantinya bisa terkena kolesterol. Kolesterol jadi tinggi, tambah lagi nanti tensinya tinggi, gula darahnya tinggi. Nah kalau udah kayak gini pasti nanti merembet kemana-mana, akhirnya nyesel deh terkena komplikasinya. Nah ini kita patut contoh dengan apa yang dilakukan oleh Mas Yudi. Mas Yudi ini mengaku hobinya makan, lalu juga nggak ada pantangan apapun. Tapi karena itu semua ia lakukan, akhirnya kolesterolnya tinggi. Sampai hampir angka 300 dan asam uratnya di angka 9. Tapi Mas Yudi tidak tinggal diam ketika tahu semuanya itu angka-angkanya tidak baik, tinggi semuanya dan pasti akan menjadikan komplikasi bagi tubuhnya. Beliau langsung mengubah pola hidupnya jadi lebih sehat dan juga penggunaan teknologi laser. Dan semua sekarang lebih aman ya Mas ya? Iya benar Mbak. Lebih sehat. Aman, terkendali sehat. Oh, Mas Yudi, stamina gimana Mas? Stamina ya fit-fit saja. Saya main bola seminggu sekali sanggup, jogging juga aman-aman saja. Kalau dulu jogging itu harus berhenti karena ada rasa nggak nyaman ya di lutut ya. Kalau sekarang sudah aman. Oh, sekarang udah aman, udah jos ya Mas ya semuanya ya. Oke, Mas boleh diinfo lagi nggak? Kalau tadi kan saya sempat mengatakan kalau kolesterolnya tinggi di angka 300-an gitu ya, hampir 300. Asam uratnya di angka 9. Sekarang sudah berapa? Kalau kolesterolnya rata-rata di bawah 200 ya. 80-an, 190 seperti itu. Kalau asam uratnya 6 sampai 7 sih rata-ratanya. Baik. Tiap bulan saya periksa. Oke, Mas Yudi, kan kelihatan sekali ya, Mas Yudi setelah semuanya jauh lebih sehat, itu lebih sumringah gitu ya, lebih happy, bener nggak? Iya kan, moodnya jauh lebih happy ya? Iya benar. Nah, ini apakah ada pengaruh dari teknologi laser nih Mbak Lula? Teknologi laser itu punya beberapa warna laser ya sebetulnya. Yang pertama yang sudah biasa dilihat adalah yang warnanya merah. Kemudian ada yang warnanya biru, ini yang berhubungan sama yang namanya nitric oxide yang disebut-sebut sama Mas Nurman tadi ya. Sama satu lagi yang paling penting adalah yang warna kuning yang disebut happy light. Satu, dia bisa menimbulkan, menenangkan kita gitu ya. Dan satu lagi, dia juga kemudian menimbulkan tubuh kita untuk mengeluarkan gitu yang namanya melatonin. Supaya apa sih sebetulnya? Supaya tidur kita bisa lebih nyenyak, kualitasnya juga lebih baik. Hati-hati nih pemirsa ya. Kalau ngomongin tidur itu nggak bisa dianggap enteng. Daya tahan tubuh itu dipegangannya tuh sama yang namanya istirahat yang cukup. Karena kurang tidur itu menyebabkan daya tahan tubuh kita turun, tensi kita bisa naik, nggak asik ya, dan juga gula darah pun bisa naik. Jadi tidur itu paling sedikit mesti 6-8 jam satu hari dan kualitasnya pun harus baik. Dan berhubungan sekali dengan zat yang namanya melatonin yang kemudian bisa dikeluarkan juga dengan bantuan teknologi laser. Ibu mertua kan usianya sudah lanjut ya, pasti ya. Masih suka olahraga nggak ibunya? Iya, usianya udah hampir 80 ya. Beliau sekarang itu sejak dari pengobatan terakhir akupuntur itu kita pakaikan dengan teknologi laser, udah rajin jalan kaki. Seminggu 3 kali itu beliau ikut pengajian yang cukup jauh lah jaraknya, tapi jalan kaki nggak mau dianterin. Oh, bagus ya. Jadi kalau kita sudah lanjut usia, biasanya volume otot, kemudian kekuatan ototnya itu ikut berkurang. Nah, terus bagaimana solusinya? Kita bisa manfaatkan teknologi NMAS, Neuromuscular Electrical Stimulation.
Jadi teknologi ini akan membantu otot kita untuk tetap berkontraksi. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita yang namanya hidup itu kita butuh bergerak. Tapi bukan cuma untuk orang yang lanjut usia saja. Ada beberapa orang yang sangat membutuhkan seperti orang yang terkena stroke. Karena kan orang stroke ini dia bukannya nggak mau olahraga, bukan. Tapi nggak bisa olahraga. Jadi yang sakit, yang stroke, yang udah mesti punya kelemahan, kelumpuhan, misalnya sebagian dari tubuhnya kan. Biasanya kalau pemirsa lihat ya, orang-orang yang kena stroke itu bagian yang lemah atau yang lumpuh itu lama-lama akan mengecil. Kenapa? Karena ototnya tidak digerakkan. Karena memang susah bergeraknya. NMES bisa bermain di sana ya. Kemudian ini adalah untuk orang-orang yang barangkali tidak stroke tapi mengalami permasalahan, keterbatasan. Misalkan begini, lututnya sakit sekali kalau misalkan harus berdiri atau berjalan. Terus bagaimana dong gitu ya? Atau barangkali begini, cuma bisa jalan kaki. Kan jalan kaki berarti kakinya, tungkainya dilatih. Tapi tangannya seperti apa? Kan belum dilatih berarti ya. Di sana pun bisa digunakan NMES. Yang terakhir adalah untuk kita semua yang barangkali olahraganya masih kurang, NMES pun bisa digunakan di sana. Oke, pemirsa, selain Mas Yudi yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, dan juga video tayangan dari masyarakat yang juga kesehatannya meningkat berkat penggunaan teknologi laser, ini dia. Darah saya itu tekanannya 196/96. Wah, kaget, saya kaget. Saya sama sekali nggak ada rasa apa-apa. Manfaatnya, saya bilang, saya boleh katakan karena saya udah rasakan 4 tahun, luar biasa. Jalanin hidup ini enteng, badannya rasa enteng. Apa, enak dah. Gimana sih kalau kayak tidak ada punya penyakit sama sekali. Jadi enak saya jalani. Mas Yudi kan masih muda nih, usia 39 tahun. Mungkin ada harapan nih yang selama ini tersimpan dalam hati dan belum diucapkan gitu. Atau mungkin ada pesan-pesan untuk rekan-rekan kerja, saudara ataupun bisa di rumah yang ingin disampaikan saat ini. Boleh nggak kami dengar? Harapannya sih bisa tetap fit dan sehat, tetap bisa produktif tanpa terhalangi dengan penyakit-penyakit yang bisa mengganggu kualitas hidup ya. Pesan saya itu jangan mengabaikan pola hidup sehat. Karena banyak orang ketika mudanya dia tahu bahwa ini dilarang, ini tidak boleh, ini tidak baik, tapi mengabaikannya saja. Saya kan masih muda gitu. Sehingga ketika saatnya tiba dia terkena sesuatu, nah di situ penyesalannya udah nggak ada gunanya lagi kan. Benar sekali. Pesan dari saya. Terima kasih Mas Yudi. Pemirsa, saya ingatkan lagi bagi Anda yang punya masalah kesehatan seperti diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, yuk kita atasi masalah kesehatannya sekarang juga dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser yang disinergiskan dengan teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Tunggu apa lagi? Sudah saatnya Anda memiliki yang juga menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, mari kita tingkatkan kesehatan tubuh kita dengan alat kesehatan yang tepat, yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Kami terus berinovasi. Untuk itulah kami hadirkan pelopor alat kesehatan yang menghadirkan sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat, Aku Laser Ultimate, untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaat dari teknologi laser ini. Sekarang adalah giliran Anda. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan Aku Laser Ultimate dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda.